Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun, sebaiknya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih setiamu melingkupi setiap kami, Tuhan. Satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dengan tema Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, memang ada istilah yang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena memang setelah semua terjadi, semua selesai, barulah kita menyesal. Walaupun akhirnya orang akan bilang, kalau bukan di belakang, kalau penyesalan itu nggak terlambat, kalau dia di depan itu pendaftaran katanya. Tapi saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga lah yang dialami oleh seorang Ayub. Kalau tentang Ayub nggak usah lagi lah diceritakannya. Pasti sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahulah bagaimana seorang Ayub di dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini adalah sebuah kisah yang ditutup dengan penyesalan seorang Ayub. Sebab apa? Sebab akhirnya dia mengakui kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, bahkan apa yang menjadi tema kita. Dia melihat, dia mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan akhirnya ayat 6 menutupnya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Itu yang ungkapan, kesimpulan dari seorang Ayub. Aku mencabut perkataanku. Maka saudaraku, sebelum kita berlanjut, kita melihat dulu apa yang menjadi pengantar dari kitab ini, bahwa memang kitab ini dituliskan lebih kurang atau sekitar tahun 6 sebelum Masehi, atau bisa juga lebih awal. Dan memang tidak secara eksplisit tidak disebutkan siapa yang menjadi penulis dari kitab ini. Tapi memang beberapa penafsir percaya bahwa kitab ini merupakan salah satu karya sastra yang paling awal di dalam Alkitab, apa yang kita pegang, kita punya saat ini, di mana menampilkan gaya puisi dan teologi yang sangat-sangat mendalam sekali. Dan di sini, seperti yang saya singgung tadi, kitab Ayub ini menggambarkan seseorang atau pria, laki-laki yang bernama Ayub, yang kesalehannya, juga kekayaannya melampaui dan melebihi orang-orang yang hidup di zamannya. Namun kita melihat juga diantarkan bagaimana pengalaman penderitaan yang begitu mengempaskan dan sangat-sangat ekstrim di dalam kehidupan seorang Ayub. Bahkan sering orang ketika membaca firman Tuhan ini, kalau saya berada di dalam posisi Ayub, jangan-jangan
sudah mundur, sudah terhempas, sudah meninggalkan Tuhan begitu. Tapi di sini kita melihat bahwa Ayub itu begitu luar biasa di dalam iman, kesalehannya, dan seperti apa yang disimpulkan, bahwa dia akhirnya mengimani dan mengeluarkan statement bahwa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu, bahwa Allah itu mampu melakukan, melebihi, melampaui apa yang pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Secara konteks historisnya, ini mencakup masyarakat kuno di Timur Dekat yang sangat memperhatikan konsep keadilan dan bagaimana kelahiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat penafsiran atau penjabaran dari nats ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di pasal 42 ini tentunya diantarkan bahwa Ayub mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dalam kehidupannya. Dan Ayub menyadari bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang punya pengetahuan dan kekuatan yang tidak terbatas. Itu sebabnya dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Lalu melalui ayat yang ketiga, kita melihat bagaimana Ayub mengakui dan berbicara tentang segala sesuatu yang tidak dia pahami sepenuhnya. Dan disinilah dia menyadari bahwa pengalamannya tentang Tuhan dan penderitaannya ternyata melampaui akal pikiran manusia di tengah-tengah kehidupannya. Dan di ayat 4 ayat sampai ayatnya yang kelima, bagaimana Ayub mengungkapkan keinginannya untuk mendengarkan Tuhan secara langsung dan mengakui bahwa pengetahuan dan pengalaman sebelumnya hanyalah pemahaman yang sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat manusiawi sekali. Dan dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dia tahu tentang Tuhan itu hanya dengar-dengaran dari orang lain, tapi di sini ada sebuah kilas balik bahwa akhirnya dia memperoleh pemahaman iman dan mengenal siapa Allah itu lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Lalu ayat 6, ayat yang terakhir, bagaimana akhirnya Ayub merendahkan diri. Dia bertobat, dia mengakui salah, dia menyesal, dan dia menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati dan sebuah kesadaran bahwa memang dia adalah pribadi yang terbatas. Dia adalah manusia yang terbatas di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Saudaraku, begitulah diantarkan firman Tuhan ini dekat dengan kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi penegasan nats melalui kitab ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan, bicara tentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat yang kedua itu. Bagaimana Ayub menegaskan keyakinannya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan manusia. Ayub dalam ayat 3 mengakui bahwa memang manusia itu terbatas. Bahkan keterbatasan manusia itu melambangkan ketidaksempurnaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Pengalaman pribadi dan penerimaan. Dimaksud adalah Ayub akhirnya menyadari bahwa pengalamannya dengan Tuhan saat ini, sekarang konteks pada saat itu, memberikan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan dengan ketika dia hanya mendengar dari orang lain. Dan di sini kita mendapatkan kekuatan bahwa sejatinya pengalaman pribadi yang bertuhan, yang memiliki Tuhan ini harus menjadi bagian kehidupan setiap kita, orang percaya di muka bumi ini. Lalu apa yang berikut? Ayat 6 mengantarkan kepada kita adanya kerendahan hati dan pertobatan. Ayub menunjukkan kerendahan hati, bahkan dia mampu untuk mengatakan, dia mencabut perkataannya dan menyesali segala sesuatu yang dia pernah ungkapkan, dia pernah nyatakan sebelum dia mengenal dan beriman lebih dan lebih lagi kepada Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir, penegasan nats ini kita melihat adanya transformasi rohani. Ketika Ayub akhirnya mendapatkan, mengalami kesadaran tentang keterbatasannya dan kekuasaan Tuhan dalam kehidupannya, ini menunjukkan
bagaimana penderitaan dan pencarian akan pemahaman itu membawa seseorang kepada sebuah pengakuan dan kerendahan hati yang lebih besar di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penjabaran dari nats kita, penafsiran dari apa yang dituliskan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu. Lalu kita bergerak kepada apa yang menjadi tema kita saat ini. Tema kita mengatakan Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Lalu bagaimana kita mengaitkan dengan tema ini? Hal yang pertama, kaitan tema tidak lain adalah milikilah pengakuan akan kemampuan Tuhan. Sebab Tuhan itu benar-benar mampu melakukan segala sesuatu. Dan apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan inginkan, tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, milikilah kesadaran akan keterbatasan manusia ini. Di mana kita melihat Ayub akhirnya mengakui bahwa ternyata selama ini banyak hal yang tidak dia pahami, banyak hal yang tidak terselami olehnya. Dan kesadaran itu akhirnya memampukan dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan melampaui intelektualitas, akal pikiran manusia di muka bumi ini. Lalu apa yang ketiga? Transformasi melalui pengalaman pribadi. Di sini digambarkan bagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan membawa Ayub kepada pemahaman yang lebih dalam dan dalam sekali bagaimana hebat dan maha kuasanya Allah itu di dalam perjalanan kehidupannya. Lalu apa yang keempat? Bicara tentang kerendahan hati. Sebagai respon seorang Ayub, itu kita lihat akhirnya dia menyesali, dia menunjukkan kerendahan hati itu, dia mengakui keterbatasannya. Bahwa memang Allah itu di atas segala-galanya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Maka dari sana kerendahan hati itu juga menggerakkannya untuk menyesal dan lebih lagi tahu diri di hadapan Allahnya. Lalu saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama tentulah milikilah pengakuan akan kedaulatan Tuhan itu. Mungkin kita merasa mampu, merasa hebat, merasa punya, tapi lihatlah seorang Ayub apa yang dia tidak punya, apa yang dia tidak peroleh, apa yang dia tidak miliki. Tapi oleh kerendahan hatinya, dia mengakui bahwa kedaulatan Tuhanlah sejatinya yang berdaulat di dalam perjalanan kehidupannya. Lalu apa yang kedua? Milikilah kesadaran akan keterbatasan pemahaman kita. Manusia itu, aku, kita, Anda adalah ciptaan. Artinya apa? Kita punya keterbatasan. Tuhan memberkatimu dengan intelektualitas, itu juga punya keterbatasan. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan fisikmu, itu juga punya keterbatasan. Bukankah sama nyamuk kecil saja kita kalah? Kita terbatas, makanya milikilah itu, sehingga kesadaran akan keterbatasan itu menggerakkan kita untuk mencari siapa yang sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya Allah di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus yang kita kenal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, penting sekali pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seperti apa? Pengalaman iman. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Hubunganmu dengan Tuhan, lihatlah, bukan hanya tergantung dari apa yang orang lain katakan. Tapi biarlah kita mengalami pengalaman iman itu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebab refleksi pribadi adalah kunci untuk lebih memahami dan merasakan bagaimana kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita. Lalu apa yang keempat? Milikilah kerendahan hati itu. Jangan sampai sudah terjadi baru menyesal. Jangan sudah terhempas baru menyesal. Tapi Tuhan mau dengan Ayub ini, milikilah kerendahan hati itu. Berubahlah, bertobatlah. Jangan biarkan sampai Tuhan marah. Ingat, ketika kita menyadari keterbatasan kita,
dan mungkin kesalahan dalam pemikiran atau tindakan kita, penting sekali untuk mendekati Tuhan dengan kerendahan hati dan kehidupan yang diubahkan dalam sebuah pertobatan. Lalu apa yang kelima? Responmu terhadap penderitaan dan kesulitan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, melalui refleksi yang kelima ini, kita diajak untuk mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, bahkan melampaui penderitaan pergumulan yang kau alami di dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah melihat penderitaan pergumulan itu, tapi lihatlah bagaimana rancangan Tuhan, rencana besar Tuhan yang mau terjadi, yang akan dijadikan, dan sedang terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Contohlah Ayub di dalam iman, kesalehan, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sebab kami teramat percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan melampaui apa yang pernah kami pikirkan. Apa yang pernah kami angan-angankan, harapkan. Tuhan itu maha kuasa melakukan segala sesuatu dan tidak satu pun pernah gagal ketika Tuhan berkarya di dalam kehidupan setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.